Spatula air dan citobras, spekulum cocor bebek, objek gelas, tampon tang, sarung tangan atau handscoon, kapas DTT, formulir pemeriksaan, bengkok, perendam objek gelas, tempat sampah, kasa kering, penton panggul, baskom besar. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu Bidan. Perkenalkan, saya bernama Bidan Rita yang bertugas pada siang hari ini. Kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Ini dengan Ibu Iren, Bu. Jadi baik Bu. Di sini Ibu ingin memeriksakan apakah Ibu punya kanker rahim atau tidak ya Bu? Iya Bu Bidan. Jadi baik Bu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pap smear yang bertujuan untuk mengetahui apakah Ibu mengalami penyakit kanker rahim atau kanker serviks Bu. Dan prosedur sebentar saya akan memasukkan alat ke dalam kemaluan Ibu atau vagina Ibu. Memang agak sedikit sakit, tapi nanti tidak terlalu berlangsung lama ya Bu. Bawa rileks saja Bu. Baik Bu Bidan. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia Bu Bidan. Jadi baik Bu, sebelumnya saya ingin bertanya untuk persyaratan sebelum melakukan pemeriksaan ya Bu. Baik Bu Bidan. Apakah Ibu sudah atau belum menstruasi untuk bulan ini Bu? Saat ini belum Bu Bidan. Belum ya Bu. Apakah Ibu menggunakan produk yang berbahan kimiawi seperti pewangi kemaluan gitu Bu? Tidak Bu Bidan. Tidak ya Bu. Apakah Ibu melakukan hubungan seksual dengan suami Ibu selama 3 hari ini Bu? Belum Bu Bidan. Belum ya Bu. Apakah Ibu menggunakan obat antibiotik Bu atau mengonsumsi obat antibiotik? Tidak Bu Bidan. Tidak ya Bu. Apakah Ibu juga memasukkan obat antibiotik ke dalam kemaluan Ibu atau vagina Ibu? Tidak Bu Bidan. Tidak ya Bu. Jadi baik Bu, untuk persyaratan sebelum melakukan pemeriksaan Ibu sudah memenuhi syarat ya Bu. Jadi Ibu boleh melakukan pemeriksaan kanker serviks ya Bu. Baik Bu Bidan. Sebelum melakukan pemeriksaan kanker serviks, saya minta Ibu untuk mengosongkan kandung kemih atau buang air kecil dulu ya Bu. Dan sebentar pastikan supaya kemaluan Ibu jangan sampai lembab ya Bu. Baik Bu Bidan. Jadi baik Bu, sembari Ibu BAK saya juga akan mencuci tangan dan menggunakan APD ya Bu. Baik Bu Bidan. Sebelum melakukan pemeriksaan pada pasien, pastikan privasi pasien dalam keadaan aman, yaitu kita harus menutup tirai jendela maupun pintu. Setelah itu mengatur posisi pasien senyaman mungkin, yaitu dengan posisi litotomi dengan kaki agak ditekuk. Memasang lampu sorot untuk melihat dengan jelas pemeriksaan sebentar. Setelah itu menggunakan APD. Setelah mencuci tangan dan mengeringkan dengan handuk bersih, kenakan handscoon. Karena ini prinsipnya steril, jadi kita menggunakan prinsip cara ini. Melakukan pemeriksaan pada daerah vulva dengan melihat ada atau tidak bengkak dan apakah ada pengeluaran pada bagian
perineum dan vulva. Jadi baik Bu, di sini saya akan melakukan vulva hygiene dan akan melakukan vulva hygiene sebelum melakukan pemeriksaan. Sebentar pada saat pemeriksaan mungkin agak sakit, tapi Ibu rileks saja ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Ya Bu, saya bersedia. Baik Bu. Melakukan vulva hygiene dengan menggunakan kapas yang sudah ada air DTT dengan 1 kali usap labia mayora kiri, labia mayora kanan, labia minora kiri, labia minora kanan, dan dari daerah bagian simfibis pubis sampai anal. Pembersihan vulva menggunakan kapas DTT dilakukan 1 kali. Jika masih terlihat tidak bersih, lakukan menggunakan kapas DTT yang baru. Jadi baik Bu, sebelum saya melakukan spekulum ke dalam vagina Ibu, saya minta Ibu untuk rileks ya Bu, karena mungkin agak sedikit sakit ya Bu, tapi mungkin tidak akan berlangsung secara lama ya Bu. Ini juga demi kepentingan Ibu. Baik Bu. Mengambil spekulum dan memasukkannya ke dalam vagina Ibu dengan telunjuk tangan kiri menahan pada bagian perineum Ibu. Dimasukkan secara miring, setelah masuk baru diputar, lalu dibuka perlahan sampai portia terlihat jelas. Lalu spekulumnya dikunci. Melakukan inspeksi sebelum pengambilan sekret. Pastikan sampai benar-benar bersih atau tidak ada darah yang tertinggal atau kemerahan. Mengambil spatula air dengan sedikit tekanan, lalu diusapkan pada objek gelas yang telah diberi label di bagian sisi kiri dengan sekali usap. Tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Mengambil sekret menggunakan strobach secara lembut dengan cara diputar 180 derajat, lalu diusapkan pada objek gelas yang telah diberi label di bagian sisi kiri dengan cara diputar berlawanan dengan arah jarum jam. Lalu kedua objek gelas dan strobach tadi dimasukkan ke dalam cairan DTT. Rendam selama 30 menit. Mengoles dan membersihkan dengan kasa yang sudah terdapat air DTT ke seluruh permukaan porsio. Di sini tujuannya untuk membersihkan sisa-sisa keputihan. Lakukan cara ini sampai benar-benar bersih. Ingat ya, ini kapasnya hanya digunakan 1 kali aja. Baik Bu, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Jadi saya akan melepas spekulum dengan hati-hati ya Bu. Ibu tarik napas yang dalam, jangan memikirkan hal-hal yang aneh ya Bu. Rileks saja ya Bu. Baik Bu, siap ya Bu? Ya Bu.
mematikan lampu sorot, membantu ibu turun dari meja ginekologi, dan mempersilahkan ibu untuk mengenakan kembali celana dalam yang dilepas tadi, lalu minta ibu untuk menunggu di bagian ruangan konseling. Setelah itu saya membereskan peralatan yang telah digunakan dan dimasukkan ke dalam wadah yang terendam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk membunuh kuman. Melepaskan APD. Melepaskan handphone. Buang pada tempat sampah. Jadi baik Bu, untuk usapan objek jelasnya akan dikirim ke laboratorium dan hasilnya akan keluar selama 1 minggu ya Bu. Baik Bu Bidan. Baik Bu, saya mengisi formulir pemeriksaan dulu ya Bu. Baik Bu Bidan. Menulis formulir pasien dan hasil pemeriksaan pasien untuk diberikan ke bagian laboratorium. Setelah 30 menit objek gelas diambil dari bak perendam dan dikeringkan menggunakan tisu. Lalu serahkan objek gelas tadi dengan hasil formulir atau ke bagian laboratorium.